Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Azhara Kumala Dewi. Di sini saya akan sedikit mereview drama Korea yang berjudul Sky Castle yang merupakan tugas dari Bu Amriana mata kuliah modifikasi perilaku. Drama ini diproduksi pada awal 2019 yang berkisah tentang kehidupan 4 keluarga di dalam perumahan elit bernama Sky Castle, yakni keluarga Dr. Kang, Dr. Wu, Dr. Park, atau kemudian ada keluarga baru yang masuk bernama Dr. Huang, kemudian yang terakhir ada Profesor Cha. Keempat kepala keluarga ini merupakan dokter dan profesor yang bekerja di yayasan universitas. Dengan gelarnya semua yang mereka miliki, keempat keluarga ini pastinya memiliki banyak beban agar anak mereka setidaknya bisa mencapai jenjang pendidikan dan gelar yang mereka miliki. Ceritanya dimulai dengan perayaan diterimanya putra Dr. Park di Universitas Negeri Seoul atau UNS oleh istri Dr. Kang, yakni Han Sojin. Diadakan perayaan ini tentunya bukan tanpa maksud. Han Sojin berharap bisa mendapat bocoran bagaimana putra Dr. Park bisa diterima di universitas itu. Sebagai istri dari dokter yang meraih nilai tertinggi di universitas, Han Sojin memiliki ambisi agar putri sulungnya, Yesuh, bisa diterima di universitas tersebut. Tetapi tak hanya Han Sojin yang sebenarnya memiliki yang tersebut. Beberapa ibu, termasuk istri Profesor Cha, juga memiliki maksud yang sama karena putra kembarnya sudah memasuki sekolah menengah atas. Setelah adegan bujuk-membujuk, akhirnya kedua ibu ini mendapat akses untuk menghadiri acara pemilihan tutor untuk murid SMA. Han Sojin sendiri pada akhirnya mendapatkan tutor yang dulu melatih anak dari Dr. Park, yakni Kim Jo Young. Tetapi beberapa waktu setelah pesta tersebut, Ibu Young Jae atau istri Dr. Park malah ditemukan bunuh diri. Merasa terpukul dengan kematian sang istri, Dr. Park mengundurkan diri dari jabatannya dan meninggalkan Sky Castle. Belakangan ini akhirnya diketahui bahwa Young Jae atau anak dari Dr. Park sebenarnya merasa tertekan dengan tuntutan orang tua untuk bisa masuk ke fakultas kedokteran universitas. Atas bisikan pelatih Kim, Young Jae tetap bertahan belajar namun menyimpan kemarahan pada orang tuanya. Ia pun menuliskan perasaan dan kebenciannya pada orang tuanya, kemudian diberikan kepada ibunya, sehingga itulah yang membuat ibunya bunuh diri. Sepeninggal Dr. Park pergi dari Sky Castle, ditunjuklah Dr. Huang yang untuk menjadi penghuni baru di komplek tersebut. Dibanding keluarga yang lain, keluarga Dr. Huang terlihat sangat santai dengan pendidikan anak mereka. Sang putra belajar tanpa mengikuti bimbingan atau les dari siapapun. Kemudian kehadiran keluarga Dr. Huang memberikan berbagai konflik yang bermunculan untuk mengubah kehidupan para penghuni Sky Castle. Ada 4 tipe orang tua di Sky Castle. Yang pertama, keluarga Dr. Kang. Dr. Kang ini lahir di keluarga keturunan dokter. Ibunya memiliki tuntutan agar tradisi ini terus menerus akan selalu ada. Untuk memenuhi ambisi ibunya, Dr. Kang tumbuh menjadi seorang yang optimis dan materialistis. Ia juga tidak terlalu peduli pada pendidikan kedua putrinya karena yakin dengan kepintaran mereka. Sang istri sendiri, yaitu Han Sojin, terlahir dari keluarga yang miskin, tetapi ia berusaha memberikan segala yang terbaik untuk kedua putrinya.
terutama dalam hal pendidikan. Ia bahkan menutupi masa lalunya agar putrinya tidak merasa malu. Selain tuntutan dari ibu mertua yang ambisius, juga menambah beban yang dipikul oleh Sojin ini, membuat sosoknya kerap kali terlihat menghalalkan segala cara demi pendidikan putrinya. Kemudian keluarga yang kedua yaitu keluarga Profesor Cha. Profesor Cha menguliahi anak-anaknya tentang pentingnya menjadi nomor satu. Bapak yang satu ini selalu menyinggung masa kecilnya yang hidup di rumah yang sempit dan miskin. Ia juga bercerita bagaimana ia harus merelakan mimpinya di dunia politik demi sang mertua. Jadi Profesor Cha ini dari keluarga yang miskin, sedangkan istrinya ini berasal dari keluarga konglomerat. Karena sudah mencapai posisi yang pertama, Profesor Cha ini tidak mau anak-anaknya menjadi sama seperti dirinya yang miskin, sehingga ia mendidik anak-anaknya sangat keras dan otoriter. Bahkan ia suka mengkasari anak-anak mereka jika mereka tidak mendapat urutan di nomor satu, membuat anak-anaknya takut dan istrinya pun juga takut. Selanjutnya keluarga yang ketiga ini keluarga Dr. Huang. Keluarga ini bisa dibilang tipe orang tua yang paling demokratis di antara keluarga lainnya. Suami dan istri ini sama-sama berasal dari kelas menengah namun sukses dalam pendidikan. Dr. Huang sendiri berasal dari yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan. Sosoknya sangat hangat dan ramah dan bisa dibilang sebagai sosok ayah idaman. Kemudian sang istri, beliau dibesarkan oleh orang tua yang mengelola panti asuhan dan tumbuh menjadi sosok ibu yang sangat peduli dengan anak-anaknya. Kemudian keluarga Dr. Wu, kedua orang tua ini terlahir dari keluarga yang kaya raya semuanya. Akan tetapi istrinya ini berusaha meniru cara belajar keluarga dokter Kang tadi yang menghalalkan segala cara tersebut. Pesan moral dari drama Sky Castle ini, pendidikan di Korea sangat keras untuk masuk ke universitas yang diinginkan. Di sini banyak anak-anak mereka yang stres karena tuntutan belajar dari orang tuanya yang sangat ambisius. Sekian sedikit review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.